yakini itu memang karena benar-benar kita beriman kepada Allah. Sehingga Isra Mi'raj ini juga menjadi salah satu batu ujian bagi para sahabat kita waktu itu. Ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian di tempat beliau, ya beliau berangkat yang persingkat ya, beliau berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan menuju ke Sidratul Muntaha. Lalu dalam sepertiga malam beliau hadir lagi di rumah beliau. Maka Rasulullah kemudian pada subuh itu menceritakan bahwa perjalanan tersebut diceritakan kepada sahabat-sahabat terdekat beliau. Nah, apa yang terjadi reaksi para sahabat waktu itu, Bapak Ibu sekalian? Para sahabat ini terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada golongan Abu Bakar. Jadi pagi-pagi si Abu Jahal ini, ya, dia jadi provokator di Abu Jahal ini, ya. Ternyata lain dengan provokator ini, ya. Jadi Abu Jahal ini menjadi provokator di kalangan orang-orang jahiliyah waktu itu. Begitu dia dengar ada peristiwa Isra Mi'raj, datang dia pertama ke rumah Abu Bakar. Tumben yang tungguin lima-lima, ya. Nanti ada Abu Bakar, tumben ketiba ini lama-lama. Putih Abu Bakar. Pun dengan cerita, tekan Muhammad ini barangnya dirinya lalu bak Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus naik. Nah, kali mereka sepakat wah, ya, pada satu waktunya lengkap Nabi ini, yang Muhammad ini. Jadi Muhammad ini adalah pembohong yang mungkin kita si Muhammad ini. Yang mungkin terus gini loh. Subhanallah, betapa berat ujian waktu itu. Maka Abu Bakar kemudian bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, anaknya cerita lebih aneh yang boleh lo. Abu Jahal ngomong dia anak, ini yang paling aneh nih. Tidak mungkin nih, ya, orang-orang berangkat kemudian ke tempat yang jauh sebelum subuh dia sudah ada di tempatnya kembali. Apa kata Abu Bakar, wahai Abu Jahal? Sekiranya ada cerita yang lebih aneh dari itu lagi, tetapi yang bercerita adalah Muhammad, maka 100% saya percaya. Pokoknya Muhammad cerita tumbe-tumbe anehnya, maka saya percaya. Bahkan apabila Muhammad menceritakan bahwa di balik gunung itu ada musuh, kami percaya. Karena Muhammad tidak pernah berbohong selama hidupnya. Maka kalah dalilnya. Siapa Abu Jahal? Inilah golongan pertama yang percaya 100%, yang digambarkan di dalam Al-Quran, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Insya Allah tidak ada di sana. Tidak ada pada golongan pertama yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kalau kita tidak percaya, bahaya Bapak sekalian. Mun kita sadu pada Isra Mi'raj, berarti kita sadu firman Allah. Mun kita sadu firman Allah, gugur keimanan kita. Ya, gugur keimanan kita. Karena kita percaya Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada golongan yang ragu-ragu. Kanteknya puas, Abu Jahal mikir malunya, dia bukan. Bahkan dia datang ke tempat-tempat keramaian. Jadi si pinter Abu Jahal ini memarakan PKI, ya. Jadi misalnya begini, coba dia mengkijar dengan 6 itu, coba mengkijar atau 6 itu. Angkat naik ke situ, angkat. Coba terus angkat ke situ, subhanallah. Ya tentu dia yang bau, ya. Dia yang bau. Nah, yang kayaknya dalil si Abu Jahal, coba sekedar angkat naik seperti 2 meter, anaknya dia bau. No, arah Muhammad menceritakan diri 4 atas lendat subhanallah. Satu pada subhanallah. Maka sahabat itu pun ada yang ragu-ragu. Sifat ragu-ragu ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kumesi gambaran di sisi Allah Subhanahu wa taala,
ladzina amanu, kalau dia sedang berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan qalu amanna. Oh, pada sadun dah masih. Yang sadun dia masih. Nggih. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi jika mereka berada di tengah-tengah orang jahiliyah, di tengah-tengah setan-setan mereka itu, inna ma'akum, dia mengatakan, oh ada cerita sadu di subhanallah. Padahal Tony waktunya mendaik, barang tahu Muslim, orang Islam, dia mengatakan sadu dia. Tetapi begitu dia bertemu dengan orang-orang kafir, dia mengatakan pada pendeta sadu masih. Yang bahaya itu adalah innama nahnu mustahzi'un. Dia mengatakan Tony ini kita dapat yang mana sadu, sekedar dia molok-molok mah terus selamat insyaallah. Inilah yang disebut dengan golongan munafik. Di depan orang beriman dia berkata lain, di depan orang-orang kafir dia juga berkata lain. Makanya sangat bahaya orang munafik ini. Maka posisinya itu digambarkan itu adalah fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu tempatnya itu di tempat yang paling bawah di neraka nanti. Jauh lebih bawah dari orang-orang kafir, banget. Karena apa? Karena dia berbahaya. Pada waktu peperangan di zaman Rasulullah itu yang dikhawatirkan justru orang munafik, Pak. Untuk kafir kan jelas, mentah-mentah tidak tebas yang tidak tombak saja, karena dia memang musuh kita. Lagu golongan munafik ini susah dihadapi, ya. Mereka bunuhnya sang batu lidah, ya. Dia bunuhnya berasanya jadi bunuh kali budi juga. Jadi serba susah menghadapi orang munafik ini. Maka golongan munafik ini sangat berbahaya. Dan ini golongan yang kedua, cara menyikapi Isra Mi'raj pada waktu itu. Yang ketiga adalah rahmatullah, ini golongan yang memang tidak percaya. Rasulullah sedih. Kenapa? Ada sahabat yang awalnya tetap bersama Rasulullah kemana-mana, tetapi begitu diceritakan Isra Mi'raj, ternyata dia kesana. Subuhnya murtad dia dari agama Islam. Alhamdulillah, senang. Isra Mi'raj membutuhkan ceritanya, wah dia kesana. Jadi dia keluar dari agama Islam, subhanallah, menjadi orang kafir. Terhadap golongan ketiga ini, bembe dan ceritanya dia sadu, ya. Maka dalam Al-Quran digambarkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Si Arab tahu mulai sadu, ya, orang kafir ini bembe dan ceritanya, ya memang ada sadu, ya. Kumbe-kumbe dan dalil mereka memang dia nyampe sadu. La yu'minun, mereka tetap saja tidak percaya. Maka hadirin rahimakumullah, memandang Isra Mi'raj ini dalam perspektif ujian seperti ini, maka sila Isra Mi'raj ini kita disuruh jadikan sebagai sarana untuk tetap meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang tidak beriman ini, kita tidak memandang Isra Mi'raj dari sisi logika, dari sisi teori, ya. Tentang logika ini ya sebetulnya masih logis juga, ya. Umpama ini kita baca ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi, sepotong saja. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Memperjalankan berarti kalimatnya adalah kalimat pasca aktif untuk Allah Subhanahu wa taala, pasif untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang aktif dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Allah. Karena Allah yang memperjalankan Nabi kita. Kalau kita mengukur Isra Mi'raj itu hanya dari kemampuan Nabi kita sebagai manusia, sanggenya bau betul, ya. Lalu mentai barat ini, Jalaluddin Hamzah itu dari ibaratkan begini. Umpama ketua dewan tadi jika lalu kunjungan ke Jakarta, ya, suku siap-siap kalau kita ya. Ya karena buku akhirnya bicara jaket ini baiknya, ya. Baiknya terus tampak ternyata dalam jaket ini masih alat teres itu, ya. Ya karena dia sering mirang, ya ilmu jalan. Jadi ya alat teres kalau dalam kantong Pak Ketua Dewan, nih. Lalu teres ini milunya baru Pak Ketua Dewan, lalu Pak Bin, ya, Pon Jakarta milu, lalu Pak Monas misalnya Ketua Dewan milunya masih teres ini Pak Monas, seperti. Nah besok sore ternyata
rumah digantung lagi bajunya, jaketnya sama Pak Dewan, nah subul teresnya, ya subul. Nah begitu dia subul, tempurnya pada teresnya. Terus dia cerita, aku temen Monas ya, lalu Pak Monas terus konbil, rame tahu misalnya, subhanallah. Mendang ukur kotak padang teresnya kira-kira satu pada teresnya, ya. Ini sama dari satu. Nah, dia mungkin pas di borok-borok kantong gitu ya, terus di kita Monas kita apa enggak mungkin karena dihitung dari perjalanan ke teres. Nah kita manusia juga seperti itu. Kalau kita ukur dari perjalanannya Nabi kita sebagai manusia, maka mungkin sulit bagi Nabi kita untuk melakukan. Tetapi dibantah oleh kata tadi Subhanalladzi asra bi abdihi, bahwa yang memperjalankannya itu adalah Allah. Ya, ada orang bicara pakai teori fisika, ya teori kepadatan zat, bahwa dalam perjalanan yang sangat cepat, kira-kira sekitar 300.000 kali kecepatan cahaya, cepatnya Rasulullah berjalan ini. Dalam posisi seperti itu, benda padat itu, maka dia pasti akan berubah menjadi benda cair karena pergesekannya dengan angin, ya dengan udara. Ini teorinya. Lalu kita ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu bicara tentang teori fisika, teori kimia, cukup kita kembalikan kepada Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pun wahine beli kemelek saya, ya, efek kemelek saya mau jadi larang siapa yang bisa tahan, karena itu adalah merupakan kehendak Allah. Sangat tidak sulit bagi Allah hanya sekedar memindahkan hambanya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya kita bicara panjang soal salat ini, belum kita bicara soal sholatnya, belum soal ini subhanallah. Tapi ya mohon maaf karena jam 10 ini dari Penyiga, ya. Mudah nanti pada luhur ada lagi, ya saya minta maaf. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan bisa bertemu kembali Bapak sekalian ini. Mudah-mudahan ini tetap pada sehat, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun itu, kalau peristiwa-peristiwa agama, maka kita akan tetap meneguhkan keimanan kita. Hanya pesan terakhir yang saya kepada diri yang sendiri dan juga kepada kita semua di sini, sila genara hikmah kita. Hikmah itu adalah aziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita peringati sangat berkaitan dengan perintah sholat, sila yang intim dirinya dan ini kita selaku, mudah-mudahan kita pada bersemangat memperbaiki sholat kita nih, dan insyaallah, ya insyaallah semakin baik sholat kita, semakin mudah urusan kita diloloskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak jaring pun kita pesan, jadikan pertanyaan tentang sholat ini sebagai pertanyaan harian kita, cara kita. Kalau dia tidak mau, begitu dia bangun pagi, tanyakan anakku saya sebelum subuh, ya. Begitu dia zuhur pulang dari sekolah, tanyakan, nak sudahkah kamu sholat zuhur? Begitu dia asar, dia lalu main poli, dia lalu main gasing, ya, lalu main lato-lato, pokoknya tanyakan anak kita, sama di sembahyang asar, ya. Begitu dia maghrib, dia pulang, tanyakan anak kita harus resah. Maghrib, anak kita tonik, saya sembahyang asar, subuh celana pendek. Misalnya, dek yang jauh kereng dan yang jauh nabi. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, wajib kita resah kumbe, kon sembahyang anak, ya, celana pendek, yang subuh kon, ya, kon sembahyang. Dendek kita niki karena malu kita nanti, ya, mun malu tadi udah niki, macam mereka anak, oh begini, arah malu itu naik malu biar sebuah kalau anak lalu anak kita tidak pulang, kita merasa tenang. Salah dari keluarga. Tanyakan kepada anak kita. Maghrib nak sudah. Begitu dia akan tidur. Pertanyaan terakhir kita adalah, nak sudahkah kamu sholat isya? Jadi insya Allah kalau mengurusnya kemudian ini lepas kita dari tanggung jawab seperti yang diceritakan tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seperti ini Allah mengumpulkan kita di surga ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawabil. Assalamualaikum warahmatullahi